waktu kami wawancara dengan siapa anggota komisi 12 itu Rahmat itu ternyata terungkap bro bahwa data Siskohat kita, sistem komputerisasi haji kita itu tidak sinkron dengan IHAJ yang dimiliki oleh Saudi. Itu salah satu temuannya adalah waktu ada jemaah haji kalau misalnya dari mana gitu ya, Jawa Barat ya dia sudah datang ke dia sudah datang sampai ke Saudi, sudah pakai ihram untuk siap-siap untuk tawaf ya, tapi ketika sampai di sini dicegah oleh imigrasi. Kalau petugas haji itu memang menjadi sorotan dari banyak sih. Waktu gua liputan banyak banget yang memang anggota DPR itu menyoroti terkait dengan petugas haji. Jadi petugas haji terutama Bu Seli dan Pak Ali mantap sekali untuk bagaimana mengkritisi petugas haji, tapi di sisi lain juga yang menjadi applause lah banyak anggota DPR terkait dengan tenaga medis. Dan makanya kemarin tuh banyak yang mendorong dari Komisi 9 ya, terutama tim WAS yang dari Komisi 9 itu mendorong pendirian rumah sakit haji Indonesia. Betul, banyak. Jadi setiap orang masuk keluar tuh dicek gitu nusuknya. Jadi kalau nggak punya nusuk ya nggak bisa. Makanya kemarin ada kasus yang jemaah dari Madura ya yang memaksakan diri udah jadi jedah nih. Dia taksi ilegal lah, taksi auto atau taksi apa gitu. Mencoba untuk masuk ke Mekah dan sopir taksinya dia takut karena diperiksa kan, benar-benar diperiksa. Akhirnya ditinggalin di tengah gurun gitu kan. Akhirnya ya kejadian dehidrasi meninggal kan. Halo pemirsa Newsroom, tentu kembali lagi dalam episode kali ini yang sangat spesial nih bersama gue Alfat Rizky. Saya Ubed. Saya Ridwan Budiman. Gue Hendra. Nah ini kita tampilkan para pemain-pemain baru nih. Di luar pemain inti ada pemain baru. Ya Bet ya? Iya pemain baru gua kan. Lu baru mulu dah pokoknya dah. Rambut baru gua. Rambut baru naik botak-botak kenapa nih? Ini pada kenapa nih? Botak nggak tuh? Oh iya. Botak bos. Aduh. Tapi botaknya agak gimana ya? Botaknya agak gimana? Minyak Firdaus. Iya, ini kayaknya habis pada pulang haji ya. Alhamdulillah. Enggak sih, dari tukang cukur. Oh, dari tukang cukur. Ya, iya bener sih. Tapi tukang cukurnya ini di Arab nih. Jadi pemirsa, ini kami hadirkan pada episode kali ini para tim liputan tim WAS Haji 2025. Jadi Ridwan, Ubed maupun Hendra ini telah pulang dari Arab Saudi meliput bagaimana kegiatan para anggota DPR melakukan pengawasan terhadap ibadah haji 2025. Nah, supaya pemirsa tahu nih terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, apa yang menjadi kekurangan dari penyelenggaraan ibadah haji, langsung aja ya kita bahas ya. Boleh. Nah, kita main. Pertama kayaknya yang paling seru kayaknya dari penyelenggaraan ibadah haji kemarin tuh terkait dengan kisruh multisyarikah. Ya kan? Karena memang tahun ini ada sistem baru kan dari pemerintah Arab Saudi atau dari pemerintah Indonesia juga itu menerapkan 8 syarikah. Nah, dampaknya dari 8 syarikah ini apa nih? Siapa nih mau ngomong nih? Tapi gini bro, sebelum kita bicara itu, ini kan sistem baru ya. Artinya baru itu baru berlaku tahun 2022 memang sistem syarikah ini. Sebelumnya tuh namanya muasosah gitu ya. Itu semacam sistem yang dikelola oleh BUMD. Nah, Arab itu ngelihat bahwa ketika dikelola BUMD ada kekurangan. Makanya ini BUMD Indonesia atau Arab nih? Arab Saudi. Anggapannya BUMD Arab lah ya. BUMN kali. BUMD istilahnya. BUMD. Jadi levelnya di bawah nasional. Nah, itu kemudian evaluasi dari Arab, yaudah swastanisasi aja gitu haji di sana. Masuklah syarikah itu. Jadi sebenarnya after 2022 itu baru mulai syarikah itu. Dan kemarin tahun lalu ya itu cuma 1. Iya. Sekarang berapa? 8. Tapi ada info juga bro waktu pusing 8. Jadi makanya banyak jemaah terpisah. Tapi gimana bro? Menarik juga bro soal multi syarikah ini. Jadi waktu kami ya bareng sama Pak Ansori Siregar ya, Wakil Ketua Komisi 8 itu ke meninjau satu catering ya. Di tengah jalan tuh beliau tuh cerita gitu. Jadi sebenarnya multi syarikah ini adalah arahan langsung dari Pak Presiden. Ini menarik nih. Pak Prabowo itu pengen melihat bahwasanya kita itu jangan dikelola oleh satu syarikah saja, ada multi syarikah juga. Kenapa? Karena biar ada persaingan yang sehat gitu sifatnya gitu. Kan kalau banyak pelayanan kan kita jadi lebih sehat, terkelihatan syarikah mana yang kemudian kurang
bagus pelayanannya, ada yang bagus dengan BP sekian, kok ada yang bagus, ada yang kurang gitu. Jadi ada komparasi di sana. Jadi biar ada kompetisi kompetisi yang bagus sebenarnya. Jadi tidak ada monopoli di sana. Tapi masalahnya adalah pendataan. Nah, itu yang pendataan haji kita itu di EHAJ itu berdasarkan yang diinput Kemenak itu tidak urut ya antar pasangan. Makanya banyak syarikah yang beda-beda antar pasangan. Sayang banget itu. Suami kan istri. Efeknya kan kemarin kan banyak banget yang suami istri kepisah. Nah, itu dia. Sampai Arab Saudi suami istri kepisah. Kemudian sampai sependamping lansianya itu bahkan kepisah dengan lansia yang harusnya didampingi, kan itu menimbulkan kekisruhan ya kan. Nah, ada info nggak, atau misalkan kemarin di sana terkait dengan DPR ini bisa mengatasi dari penerapan kisruhnya multisyarikah? Nah, dari sebelum kita ikut rapat yang dengan Kemenak, itu kan memang ada kisruh, yaitu tadi anggota yang terpisah lah, hotel yang anggota terpisah, keluarga ya, bukan anggota DPR nih. Sorry ya. Iya, anggota keluarga atau pendamping yang terpisah, terus dan juga kamar hotelnya terpisah sehingga mereka tidak bisa saling komunikasi atau segala macam. Terus kan akhirnya rapat tuh dengan Kemenak kan. Di situ dibahas dan diputuskan dengan berbasis hotel terakhir. Jadi nanti saat pengangkutan ke Armusna itu semuanya datanya adalah berdasarkan hotel terakhir tinggal gitu kan. Tapi ternyata waktu pelaksanaannya tidak berjalan itu. Kenapa tuh? Karena syarikah ya mereka pengennya tetap berdasarkan data yang mereka dapatkan gitu kan, nama-namanya. Padahal sebelumnya ya DPR sudah mencoba untuk melobi syarikah-syarikah ini untuk bagaimana mereka menjadi satu tim untuk melayani jemaah Indonesia gitu lah. Jadi bukan ada syariah B, syariah C, syariah D gitu, enggak. Ya udah mereka jadi satu, mereka saling bantu untuk melayani jemaah Indonesia. Tapi waktu pelaksanaannya ternyata masih ada ya itu syariah sentris kali ya. Biasanya. Jadi mereka tetap nggak bisa jemaah yang saya layani ya jemaah yang ada di data syarikah saya gitu. Nah, dari situlah akhirnya Pak Cucun sebagai ketua Timwas merasa ya syarikah yang tidak bisa komit, tidak bisa sesuai dengan apa yang pemerintah Indonesia sudah sepakati sebelumnya, ya akan dievaluasi untuk tahun depan bagaimana ya entah nggak dipakai lagi atau bagaimana. Nah, itu nanti akan dievaluasi. Tapi kalau gue pikir-pikir nih, kan seharusnya kan pemerintah itu kan udah tahu nih tahun ini kan ada 8 syarikah, ya kan? Apakah pemerintah ini sebenarnya tidak punya mitigasi terkait dengan, terutama itu dulu deh yang tadi bikin kisruh terkait dengan anggota keluarga terpisah, karena itu kan ada dengan sistem IHAJ-nya Arab Saudi yang tidak terintegrasi. Nah, anggota ada yang mendorong itu apa enggak? Waktu kami wawancara dengan anggota komisi 12 itu yang dari Pak Muslim Ayub? Bukan. Pak Rohmat. Pak Rohmat itu ternyata terungkap, bro, bahwa data Siskohat kita, sistem komputerisasi haji kita, itu tidak sinkron dengan IHAJ yang dimiliki oleh Saudi. Itu salah satu temuannya adalah waktu ada jemaah haji kalau misalnya dari Jawa Barat mana gitu ya? Jawa Barat ya. Dia sudah datang dia sudah datang sampai ke Saudi, sudah pakai ihram untuk siap-siap untuk tawaf ya kan, tawaf. Tapi ketika sampai di sini dicegah oleh imigrasi karena data IHAJ-nya itu dia nggak ada. Ternyata dari pihak Kemenak sini ya, haji yang sini itu data itu belum disinkronkan ke sistem IHAJ, tapi di Siskohat di Indonesia ada. Akhirnya dia nggak bisa ngambil lagi bagasinya, dia keluarganya sudah terpisah, sudah bisa masuk ke dalam Saudi gitu ya. Terus kemudian dia harus pulang hanya dengan baju ihram. Itu jadi kan bahasanya tidak ada komunikasi, tidak ada sinkronisasi data, dan ini memang salah satu poin evaluasi Saudi ya terhadap haji kita ya, bahwa data kita tuh belum sinkronisasi dengan sistem IHAJ itu loh. Bahkan banyak banget ya Bet ya, anggota Timwas sampai udah ke sana itu dia belum dapat nusuk, bro. Termasuk lu. Ya ini enggak dapat sampai kelar. Gua kalau ngomong nusuk ingat lo, bro. Kalau kita ngomongin nusuk ini seru. Kalau nusuk itu seru kan karena Lalu nusuk tuh apa, jelasin dulu, bro. Makanya pemirsa juga perlu tahu nih bahwa untuk sebenarnya kartu nusuk itu kan sebuah ID card lah ya. ID card yang menyatakan bahwa dia tuh lagi berhaji gitu kan pada ini. Jadi karena untuk pemerintah Arab Saudi kan tahun ini lagi ngetatin banget nih. Betul. Ngetatin banget peraturan bahwa yang bisa berhaji adalah yang punya kartu nusuk. Betul. Nah, ID card-nya itu yang namanya
Ya, dan itu jadi Kota Mekah tuh di setiap perbatasannya checkpoint. Ada checkpoint dan benar-benar dijaga sama polisi Arab ya. Jadi setiap orang masuk keluar tuh dicek gitu nusuknya. Jadi kalau nggak punya nusuk ya nggak bisa. Makanya kemarin ada kasus yang jemaah dari Madura ya yang memaksakan diri udah jadi Jeddah nih. Dia taksi ilegal lah, taksi atau taksi apa gitu. Mencoba untuk masuk ke Mekah dan sopir taksinya dia takut karena diperiksa kan, benar-benar diperiksa. Akhirnya ditinggalin di tengah gurun gitu kan. Akhirnya ya kejadian dehidrasi meninggal kan. Ada satu yang meninggal ya. Gitu kan. Dan bahkan kalau misalkan kita ya waktu kita ke Arafah itu kan bahkan dari penginapan ke Arafah itu 7 apa 8 kali pemeriksaan. Jadi sangat ketat walaupun udah diperiksa di gerbang pertama ibarat kata gitu ya, pemeriksaan pertama masih diperiksa lagi sampai 7 sampai 8 kali untuk Arafah. Lu enggak ada kartu tapi itu ada pengalaman dan coba. Jadi Pak Jojo bahkan Pak Jojo gue denger dari ya. Bahkan salah satu korban tidak menerima kartu nusuk fisik ya, fisik ya, tapi nusuk digitalnya ada ya. Jadi gue sah saya haji ya. Sah ya. Sah haji. Lalu ngadepin askar gimana Pak? Itu dia bro. Jadi askar itu hatta min parlemen gitu bahasanya. Meskipun kamu dari parlemen, hatta min zuriyah gitu ya. Bahkan kamu dari keturunan siapapun, kalau nggak punya nusuk nggak bisa gitu. Itu terbukti bro. Jadi waktu gue lagi dampingi Pak Adis Kadir ya, kan 2 mobil GMC kan. Gue di mobil kedua, Pak Adis Kadir dan tim tuh udah duluan. Nah tim mobil kedua tuh agak tersendat tuh. Jadi dicek sama askar, polisi setempat gitu. Dicek nusuk gitu. Aku udah nunjukin digitalnya. Iya digitalnya kan screenshotnya itu kan. Nah terus lah gitu kan. Diminta nusuk itu fisiknya gitu. Nah akhirnya aku ini agak lama tuh ada sekitar 10 menit lah lama kan terhambat. Akhirnya aku nunjukin terus. Nah mereka tuh datang kan askar yang kedua. Diskusi akhirnya bisa gitu. Jadi memang askarnya mereka pun juga belum terinformasi ya. Dan dari kita pun ada ketakutan kan. Jadi meskipun kita dari tim WAS, dari katakanlah kunjungan kenegaraan yang memang sifatnya resmi gitu ya, itu tetap aja yang namanya nusuk itu adalah suatu hal yang wajib gitu loh. Akhirnya tetap boleh sih meskipun emang agak ketat juga kan. Askar di sana kan tebel-tebel kumisnya gitu. Dan ini kumis tebel nih. Askar ya? Askar. Cocok jadi askar. Dapat lamar askar deh. Enggak. Dan juga kartu nusuk ini pembagiannya juga cukup ketat. Jadi nggak bisa. Itu yang gue mau tanyain. Kan efek dari multi syarikah juga kan. Jadi mereka nggak bisa tuh ngasih gelondongan. Oh ini kartu nusuk untuk satu rombongan gitu. Nggak bisa. Harus benar-benar orang yang punya namanya yang ngambil dan kita difoto kan untuk aktivasi itu. Jadi itu benar-benar mereka nggak mau kartu nusuk ini kalau dikasih ke orang misalnya perwakilan rombongan kan bisa jadi disalahgunakan kan, entah dijual lagi atau gimana buat ID orang lain atau gimana. Nah mereka nggak mau tuh kayak gitu. Ini benar-benar ketat. Mereka pengennya ya yang ngambil adalah orang yang punya kartu nusuk itu gitu. Habis itu difoto. Bahkan timwas juga sampai anggota juga sampai hamin berapa? Hamin 1 gua aja terima hamin 1 puncak haji cuy. Gitu. Jadi emang beda-beda waktu pendapatan. Gua terima. Nah itu efek nusuk syarikah ya. Iya betul. Gua terima nusuk itu hamin 1 puncak haji. Jadi memang syarikah itu betul-betul ketat dia untuk memberikan kartu nusuk harus sama orangnya, harus dipoto gitu kan. Nah, tapi juga yang menjadi menarik juga DPR ini juga kemarin gue karena ikut liputan ya aktif banget nge-push benar-benar nge-push terutama orang-orang Kementerian Agama ya, Pak Abidin Fikri, bahkan ya Hendra ya kita liputan yang Pak Abidin Fikri nge-push kita nggak mau tahu pokoknya untuk permasalahan kartu nusuk sebelum puncak haji harus sudah selesai. Harus baikkan. Dan kita emang ngeliat banget ya kerja DPR di sana itu wah nggak ada istirahatnya bro. Ya. Pagi tuh ibadah subuh segala macam, jam 8 kunjungan segala macam dapil. Terus kita siang juga rapat dengan Menteri Agama waktu itu ya. Dan malamnya ibadah lagi. Jadi memang kombinasinya itu membuat di sana tuh super sibuk dan kita harus bisa mengimbangi. Dan memang tugas kita kan di sana kan dan DPR juga bekerja kan pengawasan itu. Dan juga pembahasan kartu nusuk bisa beres juga. Mungkin salah satunya juga karena ada peran dari DPR karena desakan dari DPR. Termasuk hal-hal yang darurat ya. Kayak misalnya ada jemaah yang terlantar segala macam bahkan Pak Cucun pun langsung saat itu kan. Kan yang waktu rapat sama Menteri Agama ya yang di sana itu Akimahol. Itu kan juga sampai mendesak kalau misalkan pokoknya targetnya segini ini harus udah terbereskan ribuan kartu nusuk yang belum terdistribusi. Itu kalau saya wukuf itu kan hari Hamin 1 lah. Hamin 1 pukul 8 malam. Iya gitu. Jadi harus udah beres di situ pas sampai DPR itu sampai nge-push Menteri Agamanya. Nah, ini langsung aja juga yang menjadi menarik juga. Tentu pemirsa udah banyak banget tahu
pemberitaan terkait dengan buruknya manajemen pelayanan ibadah haji tahun 2025. Terutama ini kan gongnya di puncak haji. Armusna. Armusna. Siapa nih yang mau cerita puncak haji? Apa yang dialamin? Ubed nih kayaknya. Nah, lu tunggu, ini kan lu beda nih. Oh ya, reguler lo ya. Kita khusus nih di Arafah. Jadi oke, kalau puncak haji sih karena ada hal yang membuat gua menjadi ironi ya. Jadi, gimana? Lu cerita dong pengalaman lu di reguler gimana tuh? Enggak, jadi ya memang benar. Jadi kalau misalkan puncak haji itu kan sebelum puncak haji gua sama Pak Marwanda Sopang itu liputan. Jadi gua ngelihat jemaah haji ya Bet ya itu di hotel, misalkan di hotel di 302 misalkan. Kemudian jemaah itu karena beda syarikah itu dilempar untuk dijemput di hotel yang terdekat dari situ. Padahal itu juga bukan syarikahnya. Jadi akhirnya para jemaah ini yang sudah siap dari jam 6 pagi itu kita datang jam berapa Bet? Jam 11 siang ya atau jam 12 siang? Pagi kalau gua ya. Jam 6 gua. Jam 6 7 gitu. Oh iya, karena yang Pak Marwanda Sopang kan gua doang ya waktu itu. Itu gua datang jam lu Pak Cucun, oke. Tapi kita deketan hotelnya. Ya, itu jam 11 siang itu bahkan belum dijemput. Itu yang pakai bis sekolah ya? Iya. Dan di situ gue menemukan bahwa jemaah ternyata itu dijemput menggunakan bus sekolah dan juga ada bus sholawat. Yang itu nggak sesuai dengan kesepakatan. Harusnya kan bus yang angkutan lah ya, yang nyaman. Itu bus sekolah, betul ada school bus gitu. Di situ aku ada momen lah, kan sama Pak Cucun sebagai ketua Timwas, beliau marah-marah gitu pakai bahasa Arab yang gue nggak ngerti. Oh yang viral ya, yang sempat viral itu kan? Gue nggak ngerti pakai bahasa apa, ngomong apa gitu. Tapi beliau marah-marah, maksudnya mereka kan dijanjikan untuk siap-siap jam 6. Ya perkiraan jam 7 udah berangkat, jam 8 lah. Jam 8 udah berangkat. Itu mereka sampai duhur belum datang bisnya. Habis itu sore belum juga, bahkan malam baru dijemput gitu kan. Dan itu kan kebanyakan jemaah kita kan lansia ya. Mereka udah semangat dari pagi, udah pakai ihram. Ya udah menunggu dengan semangat akan menuju puncak haji gitu, tapi bis ini nggak datang gitu. Dan di situ Pak Cucun marah-marah, maksudnya gimana nih kok nggak sesuai dengan jadwal, nggak sesuai dengan komitmen di awal gitu. Dan ya di situ saya melihat bagaimana kerja Timwas DPR ya sebagai tim pengawas mencoba untuk menyelesaikan permasalahan sama itu. Kalau persoalan transportasi, bahkan di satu hotel itu ada yang jemaah kan sekitar satu hotel itu menampung bisa 3.000. Yang waktu gua datang jam 9 apa jam 10 gitu, itu yang datang ternyata baru 2 bis. Itu kata Pak Marwanda Sopang, ini sampai malam pun nggak bakal kelar kalau cuma 2 bis. Akhirnya kita sampai nungguin sampai jam 1 siang, sampai gue disuruh mantau itu bis yang dari syarikah mana, itu bis yang di syarikah mana. Udah datang, akhirnya Pak Marwanda Sopang nelponin dari penyelenggara ibadah haji itu supaya untuk segera mendatangkan bis gitu. Nah itu udah tuh permasalahan sebelum berangkat tuh ke Armusna. Di Armusnanya sendiri ada lagi masalah. Dari kan udah tuh nyampe di Arafah. Sampai tenda gimana tendanya? Tenda ya seperti prediksi Pak Cucun di awal. Pak Cucun kan di awal udah marah-marah tuh. Ini tidak memanusiakan jemaah gitu karena kayak pindang kan. Tempat di dunia tuh 1 meter kali apa debet-debetan itulah. Nah saya ada momen dia tidur kayak gitu, kayak pindang dia tidur. Saya rekam tuh. Kok nggak dikirim rekamannya ke gua? Bentar. Ini baru tahu nih gua kalau ternyata direkam nih. Nah, jadi emang ya udah kita desek-desekan apa segala macem. Ya kalau orang tua dan kan panas ya. Kita kan dehidrasi pasti butuh minum. Kalau konsumsi apa nggak sesuai dan ya mereka nggak dapet ya akan kolaps sih jujur memang gitu. Dan itu kan habis itu kan harusnya pindah ke Musdalifah tuh untuk mabit. Itu bis juga lagi-lagi telat juga ya. Akhirnya ada momen jamaah memilih untuk ya udah jalan kaki aja gitu. Nah jalan kaki kan itu 7 kilo ya, nggak deket gitu. Dengan fisik yang udah capek dari pagi berangkat dari hari kemarin bahkan kan, dan dengan tempat yang ya seadanya, ya pastilah banyak jemaah yang akhirnya ya drop gitu. Dan sampai Mina belum tentu dia dapet tenda. Kalau di Mina dari Musdalifah ke Mina kan? Iya benar-benar. Itu kan yang jalan. Jadi ada kejadian kan dari jalan Musdalifah ke Mina jalan itu kan? Jalan di Arafah ke Musdalifah. Musdalifah juga ada jalan. Iya. Nah itu dari Musdalifah ke Mina pun itu banyak banget jemaah haji jalan yang harus
jalan 5 sampai 15 km. Karena haji kan itu momen, maksudnya di hari itu, harus di hari itu ya. Jadi kalau lewat jamnya tuh udah lewat momen ininya kan, puncak haji. Jadi emang nggak bisa kalau ditunggu untuk ya tunggu dulu nanti juga pasti jemput, ya nggak bisa, pasti jemaah juga udah. Dan itu mengganggu gelisah gitu. Kekhusyuan ibadah. Iya. Itu kalau dari temuan tim kita sih. Kalau kalian kan di tim WAS 2 nih, apa temuan dari tim WAS 2 di puncak haji? Itu jadi berarti selama ini jauh dari slogan haji ramah lansia sebenarnya ya. Kan Kemenak kan selama ini kan selalu mendorong haji ramah lansia gitu. Tiap tahun ininya temanya sama lagi. Sama kan. Bayangin dengan bis sekolah itu kan berarti kan decknya itu kan sangat-sangat nggak manusiawi. Terus dia game ruang untuk mereka duduk kan juga sempit sekali gitu. Jadi ini sih yang menjadi problem juga. Bahkan ada ini kekurangan kita adalah diplomasi kita tuh sangat-sangat lemah ya. Jadi ketika kemudian udah di sana kan Tanazul kan tiba-tiba dibatalkan kan ya. Jadi Tanazul itu adalah program untuk yang lansia dan kemudian udah cukup sepuh itu dia bisa balik ke hotel sebenarnya. Tidak menginap di tidak menginap di Musdalifah ya. Di Musdalifah gitu. Ya pasca dari Arafah kan. Yeah. Nah, tapi kemudian ketika Tanazul itu dibatalkan, kan itu kan jadi kan jamaah berbondong-bondong kan untuk datang ke tenda di Mina tuh. Iya. Itu menjadi kacau lagi. Ada yang tadinya tenda sudah dipakai buat maktab A misalnya, karena siapa yang duluan dia datang, siapa cepat dia dapat, akhirnya yang itu menjadi hak dia, itu jadi kepakai oleh jemaah yang udah duluan datang gitu. Nah, ini kan jadi problem lagi. Artinya adalah diplomasi kita untuk kemudian bisa menegosiasi hal yang mendadak kayak begitu, itu sangat-sangat lemah di sana gitu. Ya kita nggak bisa kemudian menyalahkan pihak Saudi juga karena kan ini kan rumahnya kita benerin di internal dulu deh, dari Indonesia gitu kan, dulu deh. Bahkan emang ada beberapa kasus juga PPIH kita juga nggak bisa pakai bahasa Arab gitu kan, ini kan jadi problem juga gitu. Bahkan gimana kita mau menegosiasi hal yang sifatnya teknis banget kalau petugas haji kita itu nggak bisa bahasa Arab di sana gitu. Iya. Ini gimana? Kalau petugas haji itu memang menjadi sorotan dari banyak sih. Waktu gua liputan banyak banget yang memang anggota DPR itu menyoroti terkait dengan petugas haji. Jadi petugas haji terutama Bu Seli dan Pak Ali. Bu Seli sangat mantap sekali untuk bagaimana mengkritisi petugas haji, tapi di sisi lain juga yang menjadi applause lah. Banyak anggota DPR terkait dengan tenaga medis. Ya betul, tenaga medis tuh bahkan kalau kata Pak Rohmat tuh bandingannya satu perawat dan satu dokter itu menangani 400 jemaah. 400 jemaah. Jadi satu perawat satu dokter 400 jemaah. Dan itu dengan apa udah kurang kayak begitu mereka menangani hotel yang berbeda gitu. Bayangin dengan kondisi yang sangat situasi sangat pelik, petugas medis juga berhaji juga kan. Itu dia menangani jemaah, dan jangan kira jemaah itu yang semuanya sehat-sehat. Ada banyak juga yang sudah lansia. Tapi ada perbedaan bro tahun ini di kesehatan ya. Kalau tahun lalu kan KKH itu masih bisa rawat inap ya. Iya. Nah ini bagus nih informasinya nih. Ini udah nggak bisa nih tahun ini tidak. Jadi dibawa ke rumah sakit. Jadi bagi jemaah-jemaah haji Indonesia yang sakit cukup parah itu diwajibkan dilarikan ke rumah sakit Arab Saudi. Oh dan juga ada itu jadi beberapa ya klinik kita di Mekah itu kan ada yang di ini kan nggak boleh beroperasi kan pemerintah Arab Saudi. Awalnya iya, cuman ketika sudah berjalan bisa. Iya, dengan makanya emang Indonesia nggak bisa beroperasi kenapa itu? Itu di razia kan ya? Iya, seperti di razia. Gitu kan. Karena di hotel-hotel kan. Dan makanya kemarin tuh banyak yang mendorong dari Komisi 9 ya, terutama tim WAS yang dari Komisi 9 itu mendorong pendirian rumah sakit haji Indonesia. Betul. Pak Edi Wuryanto mendorong untuk mendirikan adanya rumah sakit haji, khusus haji lah, haji dan umroh untuk di Indonesia. Supaya juga pelayanannya lebih bagus dan juga lebih secara biaya kan lebih murah juga kalau kita punya rumah sakit sendiri. Dan yang paling penting perawatnya adalah orang Indonesia. Jadi jemaah yang sakit juga merasa nyaman gitu loh, bisa komunikasi dengan perawatnya, dokternya gitu. Kebanyakan tuh karena yang dirawat dengan dokter dari Arab ya, jadi susah komunikasi, jadi merasa juga kayak kayak bukan di rumah gitu, udah sakit terus melihat keadaan kayak karena kan sakit kan nggak cuma sekedar obat tapi psikis itu kan juga itu salah satu alasan juga sih. Kan terakhiran update ada 3 jemaah haji yang hilang ya pas belum ditemukan kan kemarin itu kan. Ternyata waktu kita di sana ya. Jadi banyak jemaah haji itu yang jangankan bahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mereka nggak ngerti gitu. Ada yang waktu Pak Cucun temu itu yang di Mekah itu ya, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa daerahnya daerahnya gitu. Jadi
udah petugas haji kita nggak bisa bahasa Arab, banyak nggak bisa Arab, dia juga nggak bisa bahasa lokal untuk menangani jemaah haji itu. Jadi emang problemnya adalah ini kompleks sekali. Jadi petugas haji kita, kalau info dari Bu Seli ya, itu baru direkrut hamin sekian hari ya menjelang haji itu berlangsung. Harusnya kan kalau emang misalnya tahun depan udah haji nih, harusnya mulai dari detik ini. Misal tanggal 10 Juli kan itu sudah pengumuman ya kuota jemaah haji kita buat tahun depan ya. Harusnya mulai 10 Juli itu udah jelas nih berapa porsi untuk kemudian petugas haji. Udah siapa orang-orangnya. Terus di training dari sekarang gitu loh. Jangan hamin sekian hari baru di training. Itu pun misalnya mohon maaf ya, ada yang mungkin koleganya siapa yang direkrut segala macam untuk jadi petugas haji gitu ya. Emang kita nggak bisa menafikan juga kontribusi mereka juga ada yang bagus. Tapi yang ngelepas seragam pun juga ada gitu kan ya gitu. Jadi banyak banget pas kita ditemui di mana di pas pelempar jumroh itu banyak yang banyak yang nyasar, ada petugas hajinya nggak ada. Bahkan pas Pak Cucun sampai bantuin petugas haji yang tersesat. Iya. Tapi memang laporan dari Pak Wamenak itu ya, Pak Romo ya. Pak Romo Syafi'i. Romo Syafi'i itu memang apa namanya, Pak Romo bahkan mengatakan gitu, baju kita tuh ya mungkin ya emang Tuhan Nurba, baju kita tuh nggak punya power di sana gitu loh. Maksudnya gini loh, ini kan juga terkait diplomasi kita ya. Artinya petugas haji kita bahwa ya kemudian dihargai punya power juga gitu. Ya memang ini lobby di tingkat atas ya. Tapi artinya kemudian jemaah haji kita itu di sana itu melayani tamunya Allah gitu loh. Ya kemudian juga harus direkrut yang benar juga gitu kan. Tapi kan memang Bu Seli itu kan ya di sisi lain juga mengapresiasi bagi para petugas haji yang sudah bekerja keras, mati-matian bahkan sampai ada yang sakit dan sebagainya. Para petugas haji juga ada. Cuman Bu Seli memang menyoroti terkait dengan oknum-oknum petugas haji yang tidak bekerja secara maksimal untuk melakukan pendampingan terhadap jemaah dan sebagainya. Bahkan Bu Seli sangat keras terkait dengan sistem rekrutmen dari petugas haji itu. Merit sistemnya belum ada kita. Merit sistemnya. Bahkan ada dugaan juga, Bu Seli juga menyatakan ada yang titipan ini, betul. Bahkan Bu Seli menyampaikan bahwa lah gue di sini udah bayar ibarat kata gitu lah, nyampe sini ngapain gue kerja ibarat kata gitu. Bahkan ada mungkin Bu Seli menemukan hal seperti itu gitu. Ya memang ini jadi bahan di revisi undang-undang haji sih. Merit system dalam rekrutmen petugas haji itu penting banget. Standarisasi. Jadi entah itu dia udah pernah umroh, udah pernah ke Mekah atau mungkin mukimin yang mungkin tahu medan di sana kan. Nah itu tuh mesti diatur tuh bagaimana petugas haji punya kompetensi yang cocok untuk. Bahkan yang parahnya itu juga selain petugas haji itu 2 hari ya setelah puncak haji itu bahkan catering. Ya kan? Ada beberapa ini gue ngobrol langsung sama jemaahnya waktu gue kunjungan sama Pak Cucun. Lu kenapa langsung pada maju semua sih? Gue maju. Masalahnya kalau urusan perut pada maju semua nih kalau urusan perut. Udah makasih. Enggak ada. Kalau urusan perut langsung pada maju. Aduh gue nyender lagi. Coba gimana cerita catering jemaah reguler dong? Gimana. Jadi waktu gue lagi kunjungan sama Pak Cucun itu juga gue sempat ya oke lah kita kan tim DPR tapi kan kita juga perlu mengecek fakta, ngobrol sama jemaahnya juga kan. Gue ngobrol sama jemaahnya yang waktu di sektor di hotel penginapannya daerahnya Pak Cucun. Nah, mereka menyampaikan bahwa 2 hari setelah puncak haji itu memang terhambat konsumsi. Telat, bahkan sarapan misalkan datang baru jam 10. Bahkan ada 1 hari memang tidak datang sama sekali konsumsi itu. Jadi makanya kayak Pak Abdul Wahid, Wakil Ketua Komisi 8 juga menyatakan bahwa perlu ada evaluasi terhadap penyedia catering. Itu juga penting ya, Bet. Kita juga ngobrol-ngobrol sama Pak Abdul Wahid ya. Jadi di situ peran-peran penyedia catering itu juga perlu dievaluasi. Dan catering tuh bukan di bawah syarikah ya? Itu di bawah PPIH. BPKH Limited. BPKH Limited. Itu jadi itu bukan syarikah. Itu adalah memang dari internal kita sendiri terkait dengan catering. Itu juga menjadi evaluasi bagi BPKH Limited dalam menyediakan konsumsi. Karena ternyata ada 2 dapur yang pasca Armusna itu kan. Ada 2 dapur yang gagal beroperasi, 2-4 ya. 2-4 dapurnya yang gagal beroperasi sehingga itu kalau nggak salah sampai 40 ribu jemaah gitu ya. Yang dia nggak bisa dikasih paket makanan. Bayangin orang setelah lansia terutama ya, udah capek dari Arafah Armusna gitu ya, capek, lelah, dia balik ke hotel tiba-tiba makanannya telat dan mereka tanda kutip karena nggak ada nggak ada kejelasan mereka akhirnya beli dan ujung-ujungnya ternyata adalah mereka diganti dengan uang sekian ribu rial. 10 real ya? 10 real ya? Ada yang 10 karena kan ada yang makan pagi ada yang makan siang kan ya. Real itu 10 real. Nah itu 10 real tuh berapa rupiah tuh coba? 10 real tuh sekitar 40 ribu. Karena 1 real tuh 4.500.
Ya sekitar itu. Tapi kan kemudian kan bagaimana penyalurannya? Apakah lewat ketua kloter? Apakah langsung ke jemaah haji? Kan nggak semua jemaah haji itu dia peka dengan nomor rekening. Ya kan jemaah haji itu kan misalnya kan dia nomor rekening itu kan karena dibuat oleh anaknya. Yeah. Intinya dia hanya asal nyetor aja. Terus bagaimana mekanisme? Apakah langsung dibagikan di hari H itu kan juga belum clear. Meskipun ada klaim dari BPKH itu dia sudah menyetor sekitar 10 sekian miliar gitu kan. Tapi kan juga belum clear juga belum gitu. Clear, nyampe belum ke clear juga. Atau enggak ya, itu dia makanya. Nah, makanya poinnya adalah justru ketika puncak haji itu yang kadang orang tuh miss, dianggap sudah selesai semuanya. Iya. Padahal itu juga poin penting. Kenapa sampai ada kegagalan 2-4 dapur itu yang nggak bisa beroperasi? Ya kan pelayanan haji namanya PPIH itu ya dari sebelum keberangkatan sampai kepulangan jemaah yang harus menjadi concern. Nah, Hendra ada nggak kunjungan terkait dengan itu? Kalau gue kemarin sih ke ini ya, ke mana kantor kesehatan itu, dan juga pemondokan. Apa temuan Timas di sana? Waktu di kesehatan itu ya so far sih memang dari sisi peralatan lumayan oke. Cuma memang ada masalah dalam hal kewenangan aja sebenarnya. Kewenangannya gimana? Kewenangan kan memang yang tadi gue bilang nggak bisa merawat inap itu. Yeah. Dan sayang banget kalau misalkan jemaah lansia kita itu banyak lari ke Saudi. Karena itu akan menjadi keuntungan bagi Saudi kan. Yeah. Yang harusnya bisa kita minimalisir itu pembiayaan haji, tapi ternyata nggak bisa. Itu mungkin perlu evaluasi diplomasi kesehatan haji sebetulnya kalau dari sisi itu. Terus kalau misalkan di pemondokan, yang gue datain kan sektor 4 ya. Sektor 4 itu wilayah Lampung itu dan juga Jambi kalau nggak salah itu. Ya memang di situ pada saat itu laporannya sih baik-baik aja laporannya. Tapi ketika misalnya kita cek ke dalam dapur itu, ya memang makanannya biasa-biasa aja gitu loh. Bukan makanan-makanan yang bisa membangkitkan energi dan nutrisi gitu. Sayang banget padahal ibadah haji itu kan ibadah fisik ya. Tapi jemaah lansia kita banyak makan yang nutrisi itu enggak. Bahkan ada yang gue ngobrol juga sama jemaah dari waktu gue ngobrol sama ketua kloter gue ya. Ada ketua kloter apa ketua sektor. Ketua sektor itu ada. Bahkan ada di bawah anggota jemaah yang menjadi bimbingannya dia itu nggak mau yang udah makan yang ada tesnya kan tesnya nggak terlalu Nusantara, bahkan dia makannya tuh benar-benar mie instan terus seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Bahkan beberapa jemaah tuh lebih senang beli sebenarnya. Iya. Kalau yang ada uangnya lebih senang beli dia. Iya, bagi yang memiliki uang, tapi kalau yang tidak memiliki uang kan kasihan juga. Itu masalahnya. Gitu. Carut marutnya dari penyelenggaraan ibadah haji kan yang waktu seperti Pak Abidin Fikri bilang ya, bahwa banyak misalkan jemaah itu ini gara-gara duduknya begini jadi imut. Ini gara-gara duduknya begini jadi imut. Oke. Jadi banyak jemaah itu kan misalkan sebelum berangkat ke sini ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi itu banyak bahwa misalkan terjadi apapun itu adalah ujian, ya kan? Selalu dibilangnya seperti itu. Doktrin aja tuh. Itu salah. Kebanyakan doktrin aja tuh. Sabar di sana ya. Ini cobaan. Ini bukan cobaan itu bukan dari ujian. Seluruh. Betul. Tapi ini juga menjadi fokus. Ini ya manajemennya aja. Manajemennya sebetulnya. Gitu. Jadi. Tapi memang ini ya Fat ya, kan Pak Edi Wiranto mengatakan bahwa yang punya kewenangan untuk mengatakan set atau tidaknya adalah Kemenkes. Jadi aku juga ini Timwas tuh ke depan harus memperkuat lagi. Bahkan Saudi tuh mengkritik kita gini, why you bring people to death here? Kenapa kamu bawa orang-orang yang akan mati di sini? Itu keras sekali kata-kata itu kan. Artinya apa? Jadi sebenarnya kenapa yang dibawa oleh pemerintah Indonesia ke sini itu ada orang-orang yang tanda kutip sudah punya komorbid banyak, sudah sangat sepuh gitu kan. Bahkan angka terakhir evaluasi Saudi ya, jemaah haji Indonesia yang meninggal tuh 50% lebih dari total jemaah haji yang meninggal secara internasional. Jadi katakanlah ada 200 orang yang meninggal misal kemarin ya. Berarti 100 lebihnya itu adalah dari Indonesia. Bayangin, kita tuh sangat disorot sekali oleh Saudi, orang-orang yang meninggal. Karena jemaahnya banyak. Berarti kan itu dampak dari antrian sebetulnya. Antriannya kan 30-40 tahun. Kalau lu daftar haji reguler sekarang, berangkatnya lu umur 60 tahun. Lansia dong. Lansia. Padahal waktu dia daftar, waktu DDP itu masih sehat. Yeah. Ketika sudah berangkat,
Tapi itu, juga Mas. ada wacana menarik juga pemirsa terkait dengan ada Saudi Vision tahun 2030 terkait dengan wacana program haji mandiri. Mungkin itu juga dapat menjadi solusi 5 juta ya. Ya, jadi pemerintah Arab Saudi mentargetkan 2030 itu ada jemaah haji yang bisa ke sana itu 5 sampai 7 juta bahkan. Iya, Untuk ini dan salah satunya juga bisa melalui jalur mandiri. Nah, apa statement Pak Cucun? Ubed nih yang tahu. Iya, jadi selain Saudi Vision itu kan selain nanti jamaah bisa mendaftar mandiri atau apa, kita juga mencoba untuk melobi negara-negara yang punya kuota haji. Oh iya. Tapi tidak digunakan. Jadi negara-negara yang muslimnya minoritas gitulah. Nah, kita mencoba untuk melobi negara-negara tersebut agar bisa ngasih kuotanya kepada kita gitu. Nah, itu juga bisa memangkas antrian di kita gitu, sehingga kuota kita juga lebih cepat. Dan untuk yang muda-muda juga itu haji mandiri ini salah satu ya semoga bisa terwujud ya. Jadi dengan kita kalau udah mampu secara materi dan fisik bisa mendaftar sendiri langsung ke pemerintah Saudi untuk kita berangkat ke haji. Dan Pak Cucun kan mendorong adanya Indonesia juga perlu membangun sistem aplikasi juga kan supaya bisa pengawasan kan. Nah, itu pengawasan itu yang sampai sekarang kan belum ada satu mekanisme pengawasan yang baik bagi orang Indonesia di luar negeri yaitu. Nah, dan juga ini pembangunan pemondokan khusus jamaah Indonesia di sana, kampung haji. Sekarang tadinya kampung, memang sekarang dibilangnya kota haji. Kota haji ya, itu juga salah satu modern gitu ya jadi. Tapi gini, kalau haji mandiri itu tantangannya adalah kalau kata Pak Marwan Dasupang itu adalah kalau haji mandiri itu bagaimana aspek perlindungan jemaah warga negara Indonesia yang ada di sana. Kan itu kan berarti kan nggak dikelola oleh negara kan. Kayak umroh aja, orang sekarang misalnya Mas Hendra nih punya duit nih 100 juta misalnya, gue mau umroh gitu, langsung aja dia daftar langsung berangkat. Itu kan berarti kan itu nggak terdata oleh negara gitu, karena dia kan sifatnya kan mandiri aja. Makanya Pak Cucun bilang kita juga butuh aplikasi walaupun sudah menginput di aplikasinya dari Saudi IHAJ misalkan seperti itu, Indonesia juga harus itu terintegrasi dengan aplikasi dari Indonesia supaya pemerintah ini juga tahu warga gua ada nih yang haji nih tahun ini lewat jalur mandiri. Jadi supaya di situ pun nanti makanya Pak Cucun mendorong itu masuk dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Itu Pak Cucun bilang seperti itu bahwa kan setelah dari puncak haji atau penyelenggaraan haji 2025 dan pemirsa perlu tahu juga bahwa tahun ini adalah tahun terakhir Kementerian Agama penyelenggaraan ibadah haji, dan tahun depan 2026 itu sudah diselenggarakan oleh BP Haji. Nah, makanya revisi banyak sekali aturan-aturan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji saat ini yang sudah tidak relevan dengan aturan-aturan dari Arab Saudi maupun dari cara mainnya dan sebagainya. Itu sudah tidak sesuai, makanya DPR RI mendorong adanya revisi Undang-Undang Haji dan Umroh. Dan sebelum itu juga katanya sebelum ke revisi itu kan juga mau ada bahkan kemarin wacana terkait dengan panja evaluasi ya. Panja evaluasi dulu. Nah, itu siapa nih yang dapat info atau wawancara terkait dengan panja evaluasi? Itu kalau soal panja itu panja atau pansus ini? Nah, tadi dulu ini agak ngeri sedap ini. Kalau panja evaluasi harus diperhatikan itu. Oke, panja evaluasi jangan keras-keras, santai aja dulu. Ini beberapa anggota itu dinamis lah ya. Ada yang mendorong pansus, ada yang mau panja. Ada yang ngomong pansus, kenapa? Karena ini banyak hal yang sifatnya itu belum jelas lah bahasa gitu ya nih ya, harus diperjelas gitu. Terus tapi kemudian statement dari Pak Cucun adalah kita setuju nih sebagai Timwas beliau berkata gini, kalau pansus itu kan ada pelanggaran undang-undang. Nah, kalau yang haji tahun lalu itu kena pansus karena ada undang-undang, dia melanggar undang-undang haji. Kuota yang reguler itu tidak sesuai dengan yang tertulis di undang-undang. Yang lagi diusut KPK. Sensor. Nah, kalau ini kan soal pelayanan. Pelayanan itu apakah itu masuk dalam undang-undang haji, masuk dalam pelanggaran atau tidak gitu lah. Harus dalami dulu lah. Jadi baca lagi undang-undangnya ya. Dibaca dulu karena harus dikaji ya, meskipun kalau pansus kan sifatnya kan agak lebih dewan tuh DPR punya lebih power ya, tapi kan angket lah ya. Perlu berhati-hati lagi. Kalau berhati-hati karena tahun ini itu Komisi 8 terutama ya itu punya agenda 2 revisi undang-undang terkait haji. Undang-undang haji dan umroh, dan yang kedua undang-undang pengelolaan keuangan haji. Betul. Itu butuh energi yang besar. Sedangkan tahun depan itu kabarnya bulan Mei ya itu sudah haji lagi. Itu cukup nggak energi besar ke sana gitu loh. Jadi kalau kami lihat sih di teman-teman Komisi 8 kayaknya lebih ngarahnya ke evaluasi panja haji aja seperti itu. Cuman kalau misalkan terkait ada pelanggaran
terkait dengan ibadah haji tahun ini, itu juga Bu Sally menyampaikan bahwa ya dilibatkan aja aparat hukum seperti itu. Ya, aparat betul. hukum. Jadi Bu Sally juga mendorong bahwa ke depan penyelenggaraan ibadah haji juga perlu melibatkan aparat hukum juga. Jadi misalkan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan apapun itu bisa aparat hukum bisa melihat langsung seperti itu. Tapi yang gue dengar bro, dengar dari siapa nih? satu pimpinan DPR itu ada yang sudah setuju pansus. Waduh. Itu gue nggak berani sebut ya. Nanti aja. Oke. Tunggu perkembangan nanti setelah ini. Wah Hendra banyak tahu ternyata ya. Tapi kita juga mencermati terus. Jadi ada yang menjadi juga titik poin juga yang perlu pemirsa tahu terkait dengan hal penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, bahwa yang menjadi temuan Timwas Haji DPR RI di tahun 2025 ini bahwa pelayanan ibadah haji Indonesia ini masih berada di grade D. Oh iya. Wah. Atau Paling bawah itu ya? Grade terendah dari pelayanan ibadah haji. Nah, ini Pak Abdul Wahid, kemarin gua sama Ubed juga wawancara Pak Abdul Wahid terkait dengan Pak gimana haji ini nggak bermasalah terus? Sebenarnya itu yang mencuatkan adalah Pak Adis dulu. Di rapat dengan Kemenak. Ultima Pak Hall Adis itu. dengan tegas mengatakan, saya udah melihat bahwa ini harusnya kita bisa grade B gitu. Iya. Tapi kita kenapa grade D? Nah itu langsung tuh kita, wah ini menarik nih. Menarik ya. Jadi ya makanya kan kita juga ngobrol tuh sama Pak Abdul Wahid, maksudnya Pak gimana Pak? Ini pelayanan ibadah haji mau sebaik mau gimana, nggak ada masalah seperti apa kalau misalkan pelayanannya masih grade D. Otomatis kan solusinya adalah ya meningkatkan grade pelayanannya itu, entah ke grade C atau ke grade B. Kalau grade A kan mungkin untuk yang haji-haji khusus atau grade furoda dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan juga DPR RI concern dan juga berkomitmen untuk haji-haji ke depan itu grade pelayanan ibadah haji kepada jemaah haji Indonesia ini bisa ditingkatkan. Nah, kesimpulan kenapa kita bisa grade B adalah ternyata dengan multi syarikat itu ternyata ada bagusnya. Grade D. Enggak. Maksudnya kenapa Pak Adis bisa menyimpulkan kita bisa grade B itu kenapa? Karena setelah ya dengan sistem multi syarikat ini ada bagusnya, ada perbedaan lah antara syariah A dan syariah B. Ternyata syarikah. Kalau itu syarifah, bukan. Dengan syarikah A dan syariah B ini ternyata ada perbedaan. Dengan bayar segini aja ternyata bisa loh. Bisa. Tendanya lebih manusiawi kan. Karena kan saya ikut juga kan kunjungan ke tenda di Arafah. Memang ada syarikah yang bisa ngasih sofa bahkan di dalamnya. Itu untuk reguler tuh, bukan untuk yang haji plus. Sofa dan itu enggak disekan juga di situ. Nah, gue tahu nih syarikahnya kayaknya. Udah banyak disebut di sana ya. Iya, itu adalah gitu. Nah, dari situlah Pak Adis sudah menyebutkan bahwa ternyata selama ini kita tuh dengan biaya segitu pakai fasilitasnya grade D gitu, padahal kita bisa grade B gitu. Betul, itu yang harus dievaluasi tuh. Jadi nggak semua syarikah itu buruk, tapi memang ada syarikah tidak semua syarikah itu buruk, tapi lu yang salah kenapa jadi ngegasnya ke gua? Syarikah. Jadi tidak semua syarikah itu buruk, tapi memang ada beberapa syarikah yang memang sebetulnya di saat syarikah ini jelek atau tidak mau menjemput, ada nih syarikah yang mau menjemput, membantu backup jemaah dan sebagainya. Oke, kayaknya cukup ya pembahasan haji, karena kalau misalkan kita bahas lebih dalam akan 2 jam nih. Waduh, 2 jam. Akan banyak banget. Jadi untuk detailnya nanti kalau misalkan kita lihat perkembangan lagi, kita akan bahas lagi. Dan tentunya DPR RI pemirsa ini sudah sangat berkomitmen dengan menerjunkan langsung tim pengawas haji, langsung terjun mengawal dari kedatangan jemaah bahkan sampai proses kepulangan ya, baik di Makkah maupun juga di Madinah. Dan tentunya kita harapkan revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji ini dan juga pengelolaan keuangannya ini bisa segera diselesaikan oleh DPR juga, dan juga beberapa anggota DPR juga berkomitmen. Pak Abidin Fikri itu selaku Ketua Panja pengelolaan keuangan ibadah haji itu juga berkomitmen untuk bisa menyelesaikan terkait dengan undang-undang tersebut, dan juga untuk Ketua Panjanya dari revisi undang-undang haji Pak Singgih Januratmo. Pak Singgih. Ya, jadi nanti akan dibahas di tingkat panja. Kayaknya cukup pemirsa, dan semoga pelayanan ibadah haji di tahun 2026 oleh BP Haji bisa sukses ya. Itu masih antara badan atau kementerian itu. Tapi belum ada pegawainya katanya BPH. Ini udah mau closing dibahas lagi nih. Yang terakhir itu ya, jadi kayaknya untuk banyak sih anggota yang sebenarnya masih ada rasa optimisme untuk terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini bisa sukses lah. Amin. Lebih baik dari Kementerian Agama. Seharusnya Kementerian Agama ini kan
menangani kerukunan beragama. Enggak, jadi Kementerian Agama ini kan juga ibadah haji terakhir. Harusnya kemarin dikasih kado namanya juga terakhir, harusnya dikasih yang terbaik dong. Harusnya ya. Ini yang terburuk malah ya. Waduh. Hendra Sunandar yang bilang ya. Oke, pemirsa, cukup episode Newsroom pada kali ini terkait dengan buruknya manajemen pelayanan ibadah haji tahun 2025 dan sampai mendapatkan sorotan dari pemerintah Arab Saudi yang bahkan sampai kemarin hampir saja mengurangi kuota 50% untuk Indonesia. Ya, seperti yang dikatakan Wakil Kepala BP Haji. Dan cukup sekian, saya Alfat Rizky. Jangan lupa terus saksikan TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Dan jangan lupa pantau terus kinerja anggota Dewan di media sosial DPR RI, di Facebook, Instagram, TikTok, X, dan juga YouTube. Dan juga di website dpr.go.id yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa saksikan di YouTube TVR Parlemen, Instagram TVR Parlemen, Twitter TV Parlemen, Facebook, dan TikTok TV Parlemen. Pantau terus Newsroom di episode berikutnya.